Saya buktikan juga di sini. Ini adalah neraka dan surga. Sayalah satu-satunya pemegang kunci surga. Tidak ada di antara seluruh para nabi. Saya adalah pemegang kunci surga. Ya, kemudian kata dua malaikat mempersilahkan saya, menunjukkan kepada saya untuk mengawali umatku. Ya, berarti Yahya Waloni pastilah berada di belakang barisan saya. Saya buktikan juga di sini. Ini adalah pada Masar. Ya, Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau dapat mengetahui manusia dari tanda-tanda di wajah. Saya diberi kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya yang memproses manusia yang mana ke surga, yang mana ke neraka. Pastilah Yahya Waloni mengalami atau berada di padang Masar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat semuanya di channel Ibnu Asmin. Kali ini kita akan mereaksi satu video, di mana video ini muncul setelah meninggalnya ataupun setelah wafatnya Ustadz Yahya Waloni, sahabat. Di mana kita lihat di media sosial sangat viral sekali, dan setelah Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia, banyak sekali yang mencaci, menghina, menghujat Ustadz Yahya Waloni, yaitu mereka-mereka yang non-muslim. Mereka mengatakan syukurin seperti itu dan macam-macam, sahabat. Namun di sini di video kali ini yang akan kita reaksi bukan dari non-muslim, tetapi ini video dari seorang muslim. Dan di dalam video ini, beliau ini adalah bapak-bapak mengaku sebagai Imam Mahdi juru selamat akhir zaman, sahabat. Dan di dalam video ini juga dikatakan bahwa dia mengetahui perjalanan akhir daripada Ustadz Yahya Waloni, apakah perjalanan menuju surga ataupun ke neraka, sahabat. Coba kita lihat videonya berikut ini, sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya menanggapi yaitu pernyataan-pernyataan umat semua, yaitu tentang kematian atau kepergian Yahya Waloni, seorang ulama, seorang hamba Allah yang diberikan petunjuk. Ya, jadi saya mau katakan bahwa kematian Yahya Waloni itu pastilah seluruh umat Muslim, seluruh orang-orang Islam merasa cemburu, merasa iri. Semua umat baik yang menolak atau yang memfitnah Yahya Waloni, ataukah orang-orang yang belum mendapatkan jalan kebenaran, pasti merasa iri. Sebab semua ulama pasti pengen mati seperti Yahya Waloni. Ya, jadi yang saya mau katakan di sini untuk umat sebab banyak sekali permohonan umat semoga Yahya Waloni mendapatkan tempat surganya Allah. Ya, jadi saya ingatkan untuk umat, juga saya ingatkan orang-orang yang memfitnah Yahya Waloni, sehingga mereka mengatakan bahwa hilang lagi atau meninggal lagi satu penghujat. Ya, jadi saya akan membuktikan semua perkataan-perkataan umat, sebab saya adalah juru selamat akhir zaman, Imam Mahdi. Di sini dia sudah mengaku sebagai Imam Mahdi juru selamat akhir zaman, sahabat semuanya ya. Jadi secara langsung dia katakan itu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Ya, jadi saya jelaskan dulu di sini Ini adalah firman Allah yang mengatakan bahwa saya adalah jalan untuk menuju surganya Allah. Saya sebagai jalan menuju surga. Ya, di tubuh saya, di dada saya terdapat surga, kata dua malaikat. Sayalah yang dikatakan hakikat surga, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir kembali keturunan Abdullah, kata Allah. Jadi di sini Bapak ini mengatakan bahwa dirinya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir kembali dari keturunan Abdullah, sahabat. Pengakuannya di sini berarti dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam dadanya ini terdapat surga, sahabat. Saya buktikan juga di sini. Ini adalah neraka dan surga. Neraka dan surga. Sayalah satu-satunya pemegang kunci surga. Satu-satunya pemegang kunci surga, sahabat. Tidak ada di antara seluruh para nabi. Tidak ada seluruh nabi. Saya adalah pemegang kunci surga. Di sini kita lihat ada tertulis Muhammad dalam kurung Arpan. Jadi nama bapak ini adalah Muhammad Arpan. Video ini kita dapatkan di TikTok, sahabat. Nama akunnya di TikTok ini, sahabat @muh_arpan48. Jadi sahabat semuanya bisa mencari di TikTok, dan di sana banyak sekali video-video yang mengatakan kalau dirinya adalah seorang Imam Mahdi juru selamat akhir zaman saat ini. Profil bapak yang bernama Muh Arpan ini ataupun Muhammad Arpan ini yang seperti di layar yang sahabat semuanya lihat. Jadi bapak ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Baik, kita lanjutkan dulu videonya, sahabat ya. Ya, kemudian kata dua malaikat mempersilahkan saya, menunjukkan kepada saya untuk mengawali umatku. Ya, berarti Yahya Waloni pastilah berada di belakang barisan saya.
Jadi secara tidak langsung mengatakan kalau Ustadz Yahya Waloni almarhum itu berada di dalam barisan ataupun menjadi pengikut daripada Imam Mahdi Juru Selamat ini, sahabat. Allahu Akbar, ini tentunya merupakan sebuah fitnah lagi terhadap Ustadz Yahya Waloni. Yang kita herankan tadi di awal kalau dia mengatakan banyak orang yang memfitnah Ustadz Yahya Waloni. Justru dia sendiri salah satu daripada yang memfitnah almarhum Ustadz Yahya Waloni, yang mengatakan kalau almarhum Ustadz Yahya Waloni itu berada di dalam pengikutnya ataupun di dalam barisannya pengikut daripada Imam Mahdi ini. Saya buktikan juga di sini. Apalagi buktinya? Ini adalah pada masyar. Pada masyar. Oh ya. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau dapat mengetahui manusia dari tanda-tanda di wajah. Saya diberi kekuasaan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya yang memproses manusia yang mana ke surga, yang mana ke neraka. Pastilah Yahya Waloni mengalami atau berada di pada masyar. Lagi-lagi ya sahabat ya, sangat jelas sekali terlihat di layar. Namanya adalah Muhammad dalam kurung Arpan. Nama pemilik akun tadi ya, Muhammad Arpan. Jadi di sini beliau ini, bapak ini yang mengaku Imam Mahdi ini bisa mengetahui perjalanan daripada Ustadz Yahya Waloni ya, perjalanan akhiratnya, apakah itu nanti ke surga ataupun ke neraka ya. Lucu ya, lucu sekali. Kemudian saya lanjutkan. Apalagi? Agar umat paham bahwa inilah agar umat memahami bahwa benar-benar Al-Mahdi telah diutus Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ini adalah kendaraan untuk menuju surga. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang ikut di kendaraannya, itulah orang-orang yang selamat. Saya katakan, Yahya Waloni pasti berada di kendaraan saya. Kenapa? Sebab telah terhubung kolbunya dengan kolbu saya. Oh. Sudah terhubung kolbunya almarhum Ustadz Yahya Waloni dengan kolbu si bapak ini, sahabat ya. Makanya Ustadz Yahya Waloni itu dikatakan masuk di dalam kendaraan yang telah disiapkan oleh bapak ini, dan itu akan menjadi keselamatan kepada Ustadz Yahya Waloni. Allahu Akbar. Fitnah ini sangat keji dan sangat munkar sekali, sahabat ya. Pernah saya membuat video bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga saya telah ketahui. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa Yahya Waloni termasuk dan juga Coach Stephen termasuk. Banyak mualaf-mualaf yang cerdas itu saya katakan penghuni surga. Jadi bapak ini mengetahui siapa saja penghuni surga itu, sahabat ya. Itu berarti bisa dikatakan kalau kita mau mencari tahu apakah alamat tujuan kita surga atau neraka, silahkan tanya sama bapak ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah pembodohan umat. Jangan sampai kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh si bapak ini. Ya, kunjungi profil saya tuh sebelum saya. Ayo ramaikan TikToknya ya. Agar umat paham, para nabi saja saya adalah pemimpin, saya adalah puncak nabi untuk menuju Allah. Jadi kata bapak ini lagi, Allahu Akbar, ini sangat keliru sekali dan sangat sesat menyesatkan. Beliau mengatakan kalau dirinya adalah pemimpin para nabi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, apa lagi? Saya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam kubur. Pastilah Yahya Waloni mengalami kehidupan di alam kubur. Saya sebagai penguasa. Ya, kalau kolbu saya terhubung dengan Yahya Waloni, pastilah Yahya Waloni merasakan kenyamanan di dalam alam kubur itu. Apalagi? Dan saya buktikan ya, perkataan-perkataan Yahya Waloni yang selalu mengatakan bahwa kalau Nabi Isa sebagai Tuhan, saya siap dimatikan sekarang juga. Inilah sebagai bukti. Nabi Isa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah menunjuk kepada saya. Di sebelah saya jasadnya Muhammad. Itulah Allah berfirman bahwa saya adalah keturunan Abdullah. Inilah bukti perkataan-perkataan Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Isa bukanlah Tuhan. Dia adalah sebagai nabi utusan Allah. Ya, di sini juga saya jelaskan agar umat paham. Saya berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berfirman bahwa selain Allah, saya yang mengetahui manusia. Jadi saya yang mengetahui Yahya Waloni selain Allah. Astagfirullahalazim. Ini sudah kelewatan sangat, sahabat ya. Kita minta kepada MUI, kepada para alim ulama untuk segera merespon ataupun menanggapi daripada bapak ini yang pemilik akun TikTok yang bernama Muharpan48 tadi, sahabat ya. Dia mengatakan dengan lantang kalau dirinya ini berdampingan dengan Allah, dan ditambahnya lagi bahwa dia mengatakan cuma dia dan Allah yang mengetahui perjalanan setiap manusia. Ini sudah benar-benar kelewatan ya, sahabat. Ya, kemudian hanya namanya Allah dan namaku yang ditempelkan di masjid. Allah Muhammad. Saya keturunan Abdullah. Saya sebagai panglimanya Allah. Ya, agar umat paham. Memang orang-orang yang belum mendapatkan cahaya kebenaran pastilah merasa sakit. Ya, ini saya ulangi, semua umat Islam pasti merasa sakit.
dengan cara kematian Yahya Waloni. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebenarnya untuk umat. Astagfirullahaladzim, ini merupakan sebuah fitnah keji, fitnah terbesar kepada almarhum Ustadz Yahya Waloni. Mudah-mudahan beliau ini yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan juga mengaku sebagai Nabi dan Rasul, mengaku sebagai pemimpin para nabi-nabi dan macam-macam pengakuannya di dalam video ini sahabat. Semoga dia mendapatkan hidayah kembali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Majelis Ulama Indonesia segera merespon daripada pemilik akun ini ya sahabat ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa almarhum Ustadz Yahya Waloni meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Itu berketepatan beliau sedang melaksanakan khutbah Jumat sahabat ya. Ketika beliau menyampaikan khutbah, dan di khutbah kedua tidak lama kemudian setelah beliau berdiri daripada duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, beliau melanjutkan khutbah kedua, tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan dan dinyatakan sudah meninggal. Lalu di sini yang jadi catatan bagi kita sahabat, memang kematian Ustadz Yahya Waloni ini merupakan kematian yang sangat indah sekali. Kematian yang sangat dicemburui oleh umat Islam, dan kematian yang sangat diimpikan oleh semua umat Islam. Kenapa? Karena yang pertama beliau meninggal pada hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, siapa yang tutup usia pada hari Jumat ataupun malam Jumat, insya Allah dia akan terlepas daripada siksa alam kubur. Dan yang kedua, beliau tutup usia ketika sedang melaksanakan dakwah ataupun melakukan khutbah Jumat. Dan ini merupakan bagian daripada syahid ataupun mati syahid sahabat. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, mencurahkan ampunan kepada Ustadz Yahya Waloni atas segala kesalahan dan kekhilafan Ustadz Yahya Waloni, dan kita bermohon kepada Allah semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamanya. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Bantu menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.